Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, silahkan menyesuaikan diri. Untuk operator Pak Kurniawan, apakah sudah siap? Oke, bisa dimulai Pak. Nih, maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Monggo Pak Kurniawan mungkin bisa diulang lagi untuk lagu Indonesia Rayanya.
Nah, terima kasih. Kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan profil Ijma. Kepada Bu Ayu, waktu dan layar dipersilakan. Monggo Pak Kurniawan mungkin bisa dibantu untuk share screen. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya, saya izin tidak on cam karena sedang dalam perjalanan ya Bapak Ibu. Izinkan kami memperkenalkan sebentar tentang organisasi kami, yaitu Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Moto kami adalah bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Untuk sejarah pendirian organisasi, pada bulan April tahun 2018 terjadi perbincangan sederhana beberapa dosen muda akuntansi. Pada bulan Mei tahun 2018 terjadi pembuatan grup WhatsApp dosen muda akuntansi. Pada bulan Maret tahun 2021 muncullah ide untuk mendirikan organisasi. Pada bulan April tahun 2021 terjadi perekrutan anggota dan Dewan Pengurus Nasional serta Dewan Eksekutif ICMA untuk pertama kalinya. Pada bulan Juli tahun 2021 terjadi penandatanganan akta notaris. Pada bulan Oktober tahun 2021 ICMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada bulan Oktober tahun 2022 itu adalah Dies Natalis ICMA yang pertama dilaksanakan di Universitas Pancasila Jakarta. Pada bulan Oktober tahun 2023 adalah Dies Natalis ICMA yang kedua diselenggarakan di Bina Nusantara University Alam Sutera Tangerang. Pada bulan Oktober tahun 2024 adalah Dies Natalis ICMA yang ketiga di UPN Veteran Yogyakarta. Adapun visi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yaitu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Misi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ada 8. Yang pertama adalah memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. 3. Menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma perguruan tinggi seperti menulis jurnal, menulis buku, dan lain sebagainya. 4. Menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. 5. Membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. 6. Memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. 7. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat. 8. Menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Berikut ini adalah beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh ICMA. Seperti yang Bapak Ibu dapat lihat pada layar Bapak Ibu, kami menyelenggarakan berbagai jenis webinar, berbagai topik webinar untuk menunjang karir Bapak Ibu sebagai dosen yang kita lakukan setiap akhir pekan seperti pada hari Sabtu dan hari Minggu hari ini. Kemudian untuk struktur Badan Pengurus Harian ICMA periode 2024 sampai 2027, Ketua Umum saat ini adalah Bapak Raffles Ginting, Wakil Ketua adalah Bapak Yanwar Nugroho, Sekretaris Umum Ibu Veronika Nantawi Kramatunggadewi, Sekretaris Eksekutif Bapak Riki Yunisar Setiawan, Sekretaris 1 Bapak Ilham Ramadan Ersyafdi, Sekretaris 2 Bapak Sandy Dwi Haryanto, Sekretaris 3 saya sendiri Ayu Puspitasari, Bendahara Ibu Vera Damayanti, Wakil Bendahara Ibu Ayu Umiana. Dan berikut ini adalah struktur Kepala Departemen ICMA periode 2024 sampai 2027. Yang pertama, Departemen Penelitian dan Inovasi Ibu Risa Nandita, Departemen Pendidikan, Pembelajaran dan Kurikulum Ibu Erlina Tri Romiatun, Departemen Pengabdian kepada Masyarakat Ibu Rahma Maulidia, Departemen Keanggotaan Ibu Denari Dahana Etiarsi, Departemen Media Informasi dan Komunikasi Bapak Agustinus Winoto, Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Ibu Aprina Nugrah Hesti Sulistya Sari, Departemen Karir, Keahlian dan Studi Lanjut Ibu Khadijah Atahira,
Departemen Literasi dan Publikasi Ilmiah, Ibu Pesi Suryani, Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif, Ibu Eka Reknowati, Departemen Jurnal, Bapak Dokman Marulitua Situmorang, Departemen Pusat Data dan Teknologi, Ibu Windy Aristi Anggraini, Departemen Sosial, Ibu Dr. Dian Widiati, Departemen Penulisan Buku dan Penerbitan Buku, Ibu Elsa, Departemen Penalaran dan Keilmuan, Ibu Sri Kalimah, Departemen Organisasi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Ibu Triana Zuratun Aulia, Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri, Ibu Elga Yulendisti, dan yang terakhir adalah bidang kategorial kewilayaan, Bapak Tabariski. Dan kita juga punya beberapa tim kerja yang diketuai oleh tim kerja bedah buku Ibu Dr. Lucy, tim kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi Ibu Melanie Yuliastina, tim kerja Satgas PPKS Ibu Yuliana, tim pengelola Komite Etik Ibu Dr. Nurmala Ahmar, tim perencanaan strategis Ibu Wiwit Irawati. Dan kita juga punya beberapa koordinator wilayah karena ICMA ini adalah skala nasional, jadi kita punya anggota yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke sehingga kita butuh koordinator wilayah. Ya baik Bapak Ibu, kiranya itu saja yang bisa kami perkenalkan tentang diri kami. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung bersama kami, ada informasi mengenai syarat dan ketentuan ya, atau Bapak Ibu dapat menghubungi saya melalui nomor yang tertera atau dapat juga mengirimkan email ke ijma.nasional@gmail.com. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti webinar. Terima kasih Bu Ayu atas penjelasannya. Eh, Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Umum IJMA. Dikarenakan beberapa hal, maka sambutan akan diwakili oleh Sekretaris Eksekutif. Kepada Pak Riki Yunisar, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Bu Fadila atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riki Yunisa Setiawan sebagai Sekretaris Eksekutif ITSMA, mewakili Ketua Umum ITSMA untuk memberikan sambutan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua hingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat hadir melalui media virtual Zoom pada siang hari ini 2 Februari 2025 untuk melaksanakan webinar dengan topik Trik Jitu Penulisan Buku bagi Pemula. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang luar biasa, Bapak Aloysius Harimukti. Terima kasih, Pak, yang sudah bersedia hadir membagikan ilmu di forum ini. Terima kasih juga kepada panitia dan petugas yang sudah mempersiapkan acara pada siang hari ini dengan sangat baik. Kemudian terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir untuk diperlengkapi pada siang hari ini. Bapak, Ibu yang dimuliakan, pada saat ini ISMA memiliki 16 departemen. Salah satunya adalah Departemen Penulisan Buku. Sebagaimana disampaikan dalam visi misi ISMA bahwa ISMA selalu dan terus berkonsisten untuk melahirkan program yang mendukung Tridharma perguruan tinggi. Yang mana kita sebagai dosen selalu dituntut untuk menghasilkan karya atau luaran publikasi yang berkualitas. Salah satunya karya atau luaran berupa buku, baik buku ajar, buku referensi, monograf. Untuk dapat menghasilkan karya buku yang berkualitas, maka diperlukan sebuah strategi, mulai dari strategi penulisan, model inovasi penulisan, sampai pada manajemen penulisan buku. Harapannya, dengan mengikuti webinar siang hari ini, Bapak Ibu, para dosen dapat mengimplementasikan trik jitu dan strategi penulisan buku bagi pemula, sehingga dapat menghasilkan karya penulisan buku yang berkualitas. Demikian sambutan dari saya dan secara resmi saya selaku Sekretaris Eksekutif membuka kegiatan webinar pada siang hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke MC Bu Fadila. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki atas sambutannya. Eh, Tiba saatnya kita memasuki acara utama, yaitu kegiatan webinar Trik Jitu Penulisan Buku bagi Pemula. Sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Ibu Pasca Nova.
Kristi Gainau. Maaf ya Bu kalau saya salah eja kayak gitu. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Patimura Ambon di jurusan akuntansi. Saat ini beliau di tahun 2024 kemarin beliau sangat aktif mengikuti untuk menulis buku. Di tahun 2024 kemarin sudah ada 5 buku yang beliau tulis bersama dengan tim penulis lainnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Bu Pascanova. Kita akan lebih lebih banyak memahami beliau pada di bagian acara berikutnya. Pascanova, monggo silakan bisa waktu dan layar saya persilahkan untuk Ibu. Baik, terima kasih Ibu Fadila. Apakah suara saya terdengar? Sudah Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama buat Pak pembicara kita, Pak Alusius. Selamat siang Pak. Eh, Terima kasih sudah sangat tepat waktu dalam kegiatan kami. Eh, Dan Bapak Ibu sekalian, eh, tema webinar kita hari ini adalah strategi penulisan buku bagi pemula. Jadi saya rasa yang telah hadir di sini adalah kita semua yang mau belajar, yang mau diperlengkapi untuk eh, menulis buku ya sebagai pemula. Nah, eh, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini sudah ada Bapak pembicara kita, eh, Bapak Aloysius. Izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Beliau bernama lengkap Bapak Aloysius Harimukti SE MSAK PhD. Ya, Eh, beliau menamatkan eh, studi sebagai sarjana akuntansi di Universitas Widya Tama. Kemudian eh, beliau juga mengambil sarjana hukum di Universitas Trisakti. Jadi Bapak Aloysius ini adalah sarjana akuntansi dan sarjana hukum ya Bapak Ibu. Kemudian melanjutkan studi Master in Accounting Science di Universitas Indonesia dan melanjutkan studi S3 PhD-nya di Business Management Philippines Christian University. Uh, Saat ini beliau bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Bayangkara Jakarta Raya dan ternyata beliau juga adalah seorang asesor Lamemba. Ya, dan yang berikut beliau juga tergabung dalam Komite Audit PT Turbo Daya Mekanika. Ya, Bapak Ibu, tadi saya sempat stalking Google Scholar beliau dan sangat terkesima karena beliau ini sangat rajin menulis, Bapak Ibu. Di Google Scholar itu saya menemukan ada sekitar hampir 100 publikasi, ya. Kemudian ada juga beberapa buku yang sudah ditulis. Yang saya temukan itu buku tentang akuntansi digital, kemudian audit pengolahan data elektronik. Ini menunjukkan bahwa narasumber kita hari ini adalah seorang yang sudah makan garam ya dalam bidang penulisan. Untuk itu uh, tidak berlama-lama lagi Pak, Uh, kami serahkan waktu dan layarnya untuk Pak Aloy selama 1 jam ke depan. Nanti Pak Aloy bisa memaparkan materi, kemudian di akhir itu ada 30 menit untuk kami boleh berdiskusi atau tanya jawab. Demikian Pak Aloy, waktu dan tempat kami dan screen kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar Ibu Pasca? Ya, terdengar Oke, Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih sebelumnya kepada para Flash. Salam hormat Bapak. Kemudian teman-teman panitia hari ini ada Ibu Leni, Ibu Fadila, Mas Riman,
kemudian Pak Riki tadi sebagai sekjen kalau saya tidak salah, terima kasih. Ibu Yuli juga. Selamat siang Pak Riki, salam hormat Bapak. Kemudian terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan pada hari Minggu ini, Bapak Ibu, hari keluarga, hari istirahat. Tapi mungkin mari kita sebentar untuk menyalakan kembali, mungkin Bapak Ibu lebih tepatnya semangat untuk menulis, saya pikir. Karena saya yakin Ibu Pascanova juga tadi saya lihat book chapternya sudah cukup banyak. Mungkin lebih banyak kepada saya, Bu Pascanova tetap semangat. Penelitian Ibu Pascanova juga sangat menginspirasi sebetulnya tadi judul-judulnya. Tapi jadi mungkin sebetulnya kita sudah punya keinginan menulis, Bapak Ibu. Kita sudah punya keinginan menulis, kita sudah punya ide. Dan saya yakin kita punya ide untuk menulis, cuma saya yakin kita di sini berkumpul semua memiliki constraint, keterbatasan karena ada waktu dan juga mungkin karena ada kesibukan serta tanggung jawab lain. Jadi saya pikir kita satu semangat Bapak Ibu yang hadir hari ini bahwa kita memiliki ide untuk menulis. Tapi saya yakin kita dibatasi oleh beberapa tanggung jawab, beberapa kesibukan yang menyebabkan produktivitas kita menulis menjadi berkurang. Nah, jadi kita berkumpul hari ini sebetulnya bukan untuk pemula, karena saya yakin semua sudah menulis, cuma kita membakar semangat lagi Bapak Ibu untuk kita menulis kembali. Nah, kita mungkin sekedar refresh aja Bapak Ibu, sekedar apa, um, um, berbagi untuk bagaimana menulis yang sebetulnya juga saya pun masih terus belajar menulis Bapak Ibu, mau book chapter, buku referensi, mau ada yang menulis hanya minta study case silahkan gitu. Jadi kontribusi menulis kita tuh sebetulnya apa saja, kita diilhami dengan banyak ide Bapak Ibu, dan menulis itu Bapak Ibu apa ya? Menulis itu sebetulnya berbeda metode antara mungkin Bu Pasca dan saya. Mungkin kalau Bu Pasca menulis bisa dicicil seminggu, ada waktu 2 jam. Kalau saya tidak bisa, menulis itu harus tiga empat hari. Saya di karantina, dikunci, nggak kemana-mana, maka selesai. Tapi saya bukan tipe yang bisa menulis dicicil seminggu harus ada 2 halaman. Seminggu 2 halaman itu agak 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 sulit buat saya. Dan sehingga mungkin kita memiliki beberapa metode dan pendekatan. Tapi yang penting selama tujuannya tercapai, maka metode apapun itu silakan. Ya, jadi saya tidak mau memaksa ibu untuk ibu 3 hari, bapak ibu 3 hari kunci kamar nggak bisa diganggu lah, nggak, ya nggak bisa juga karena bapak ibu juga punya kesibukan. Tapi kalau saya bisa 3-4 hari saya menghilang sebentar, sekalian healing bapak ibu ya mau ke Bandung kayak mau ke Puncak atau mau ke Bali 3-4 hari, tapi bukunya jadi satu. Itu salah satu yang buku audit EDP saya kerjakan di Bali mungkin selama beberapa minggu dan akhirnya selesai. Nah, itu akibat kita fokus. Nah, tapi mungkin ada beberapa metode yang harus mereka dicicil karena Bapak Ibu punya tanggung jawab lain. Jadi silahkan memilih metode yang paling nyaman, yang penting selesai. Sama ya, penelitian yang tidak selesai adalah ya bukan penelitian, buku yang tidak selesai adalah bukan buku. Dan kita mulai dari langkah awal. Sebetulnya banyak Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Terkadang kita suka terbelenggu dengan idealisme kita. Mau bikin buku dari sini sampai sana besar sekali, tapi tidak ada yang jadi satupun. Nah, makanya mendingan kita bikin ada 3 series, ada 4 series. Jadi Bapak Ibu pasti pasti punya ide bikin bikin buku akuntansi pasar modal. Dari A sampai B semua ada di kepala. Tapi yang sampai 2 bulan nggak ada yang jadi. Nah, lebih baik kita bikin buku ada seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu selama nanti kita penuhi apa yang menjadi persyaratan kita. Kalau hanya sekedar bikin buku mungkin menurut saya tidak terlalu sulit, tapi mungkin ada beberapa target misalkan untuk home credit point penilaian kita, mungkin itu nanti harus dipertimbangkan. Nah, saya pikir ada beberapa langkah awal kita kembali ke fundamental Bapak Ibu bahwa menulis itu tentukan tujuannya untuk apa. Kita bisa menulis untuk sekedar untuk memenuhi kebutuhan buku ajar kita di kelas, tahu-tahu ada beberapa buku yang memang kita mau pakai untuk ketentuan dari PAK Jabatan Fungsional tahun 2019 kalau saya nggak salah, mungkin tahun 2019 ada beberapa ketentuan di sana, buku monograf dan buku referensi harus ISBN minimal berapa halaman, kemudian plagiarisme 30%. Nah, jadi mungkin ada beberapa tujuan yang harus kita sesuaikan apabila buku yang mau kita publish just a book atau mau buku yang dipakai untuk Javum kita. Ya, jadi silakan Bapak Ibu jangan lupa merujuk kepada PAK
Jafung kita tahun 2019 kalau masih belum berganti Bapak Ibu. Nah, itu mungkin tujuan penulisan kita. Kemudian pilih topik yang paling relevan dan kita kuasai Bapak Ibu. Karena nanti saya sama seperti kemarin masalah Scopus Bapak Ibu ya. Karena kan menjelang lektor kepala itu kita sudah ditentukan ranting ranting keilmuan kita Bapak Ibu. Jadi alangkah indahnya kalau misalkan saya jujur walaupun akuntansi, tapi ranting keilmuan saya itu di manajemen resiko, Bapak Ibu. Jadi saya semua pingin inline. Mulai dari buku saya manajemen resiko, penelitian saya dominan manajemen resiko, risk management, kemudian penelitian saya risk management, mengajar untuk koprom untuk S3 saya itu adalah risk management. Karena dari lektor kepala Bapak Ibu sudah dicantumkan ranting keilmuannya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekarang sudah mulai menekuni buku yang memang nggak apa-apa, oke lah kalau awal-awal menulis Bapak Ibu ya. Ada yang ngajak bikin book chapter ini hayu, ada yang ngajak bikin book chapter ini hayu, silakan. Ya, tapi nanti mungkin ini kalau Bapak Ibu udah mulai pengajuan lektor ke lektor kepala mungkin bisa dipertimbangkan buku-buku dengan topik yang kekhususan dengan ranting keilmuan Bapak Ibu di dalam pengajuan Jafungnya. Sehingga nanti terlihat pada saat penilaiannya lebih enak pada saat asesor PAK-nya melihat sudah ada linearitas ataupun oh ini sudah ada benang merahnya bahwa ini memang memiliki keahlian di bidang. Nah, seperti itu kan. Sekarang kan keahliannya nggak hanya di bidang akuntansi Bapak Ibu ya, sudah mulai jelas akuntansi ini kontemporer. Nah, yang manajemen pun tidak bisa hanya memiliki keahlian di bidang manajemen keuangan, manajemen keuangan di bidang risiko. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu mulai dari sekarang memilih topik-topik buku yang memang nanti akan menunjang keekspertisan Bapak Ibu di lektor kepala ataupun di associate professor Bapak Ibu. Nah, oke, itu pilih topik yang relevan Bapak Ibu. Melakukan riset awal, saya pikir kita tidak boleh untuk bilang bahwa buku saya adalah buku yang pertama belum pernah ada yang membuat. Ide yang pernah kita ada saat ini pun pasti sudah ada yang pernah membuat ide awalnya ataupun sudah ada yang pernah membuat bukunya. Jadi mari kita melihat bahwa ide-ide yang kita miliki pasti sudah ada previous booknya, sudah ada previous researchnya. Mari kita kumpulkan, mari kita menjadi lebih humble Bapak Ibu ya untuk melihat bahwa ide kita itu sebelum sudah ada yang pernah membuat. Nah, nanti kita mungkin tinggal melengkapi dari sisi yang mana supaya tidak terjadi kok buku ini seperti ini mirip seperti ini ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu pentingnya melakukan riset awal, kemudian kita membuat kerangka buku. Nah, ini yang paling saya senang kalau Bapak Ibu bikin buku. Misalkan saya lagi ada di perjalanan di mana, kalau saya mau bikin ide buku, saya nggak mulai dari eh, bab satu enggak Bu, Bapak Ibu. Jadi pas saya punya buku, misalkan saya punya buku manajemen risiko perbankan, saya langsung susun jadi 10 bab atau 8 bab. Jadi saya bikinkan outline dulu. Jadi saya tidak mulai dengan dari bab satu terus nanti saya nggak tahu bab 2-nya ngapain nggak. Jadi saya bikinkan outline dulu. Jadi saya belajar membuat buku dari makro, kemudian saya kerucutkan baru menulis. Nah, nanti jadi utang saya itu utang per bab. Nah, tapi kalau saya mulainya menulis dari hal yang kecil ke yang besar itu agak sulit buat saya. Bab satu selesai dulu, bab dua enggak. Jadi saya dapat ide besar, kemudian saya pecah ke 5 chapter, 6 chapter, masalah nanti berubah nggak ada masalah Bapak Ibu. Ternyata dalam perjalanan setelah membaca buku, tulis aja dulu. Misalkan 6 chapter dari manajemen risiko perbankan, mau apa yang Bapak Ibu tulis? Dibikinkan 6 chapter, tapi kan nanti masalahnya setelah kita riset awal akan berubah, nggak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu punya kerangka besarnya dulu. Baru nanti masuk ke dalam setiap chapter. Nah, jadi mungkin ini pola yang berbeda juga. Ada yang menulis dari awal, berkembang bab satu ke bab 2 bab 3 ke bab 4. Kalau saya mungkin tidak, dari besar dulu saya pecah ke outline kerangka, kemudian dari kerangka baru masuk ke dalam penulisan tiap-tiap chapter seperti itu. Masalah perubahan tidak ada masalah Bapak Ibu, karena dalam perjalanan waktu kita baca buku, baca jurnal, baca referensi lain, mungkin nanti akan berubah, tidak ada masalah. Selama Bapak Ibu tetap memegang ide pokoknya. Yang paling penting lagi Bapak Ibu adalah jadwal penulisan. Ingat, kalau kita udah dikejar-kejar BKD, tahu-tahu jadi, bisa deh gitu kan. Nah itu dia Bapak Ibu pentingnya jadwal. Jadi saya agak senang dengan penulisan buku di IJMA, walaupun saya kok agak miss ya penulisan buku yang kedua. Yang pertama sukses karena ada timeline.
Jadi kita tuh memang harus dikasih timeline Bapak Ibu, harus dikejar timeline. Kalau ada namanya timeline, apapun tuh pasti bisa. Nah, cuma saya agak worried nih kalau timeline yang kita buat itu punishment-nya nggak ada. Punishment-nya nggak ada. Jadi nanti geser lagi 3 minggu, geser lagi 2 minggu. Mari kita membuat punishment untuk diri kita sendiri apabila memang kita metodenya seperti itu. Nah, jadi jadwal penulisan penting Bapak Ibu harus ditargetkan. Jadi tidak bisa menulis seselesainya saja. Kalau memang targetnya 3 bulan, 3 bulan selesai apapun yang terjadi. Nah, kalau memang dirasa kurang efek punishment-nya, mari kita membuat punishment dengan diri kita sendiri. Misalkan kita nggak boleh jalan-jalan, kita nggak boleh kemana, nggak boleh kemana. Karena memang ya memang seperti itu ya budaya saya seperti itu. Saya nggak mau bilang Bapak Ibu. Ya, ini mungkin Bapak Ibu langkah awal harus kita bangun lagi budayanya dulu Bapak Ibu untuk menulis. Nah, saya sedikit masuk ke dalam pedoman operasional PAK untuk tahun 2019. Ini kaitannya dengan tujuan Bapak Ibu. Jadi ada buku referensi, ada buku monograf. Nanti kalau saya agak teknis sedikit salah masalah poin kredit dan segala macam mohon dibantu Bapak Ibu karena saya bikin ini dalam waktu singkat. Nah, ada referensi, buku monograf dan buku chapter Bapak Ibu. Ini 3 yang dipakai dalam rangka pedoman PO PAK 2019. Nah, eh, buku referensi, buku monograf ini, Bapak Ibu, mungkin ada yang sekedar ada yang mempertanyakan apa perbedaan buku referensi dan buku monograf. Mungkin kalau buku referensi kita bisa bilang sedikit mirip dengan buku ajar, Bapak Ibu, karena itu dipakai bisa dipakai di dalam perkuliahan kita. Jadi kalau buku referensi itu adalah konsep utama dalam disiplin ilmu. Kalau monograf itu dia cenderung sudah lebih saya mungkin lebih senang ngambil dalam bidang hukum Bapak Ibu ya. Nanti mungkin di akuntansi juga bisa. Kalau misalkan di dalam bidang hukum buku referensinya adalah pemahaman tentang kitab hukum KUH Perdata, tapi nanti ternyata di monografnya dia ternyata membahas sendiri tentang tentang perdata untuk, nah misalkan seperti itu, perdata untuk, atau kalau buku referensinya adalah tentang kitab undang-undang hukum pidana, nanti di monografnya adalah pidana untuk kejahatan cybercrime, misalkan seperti itu. So, monograf itu dia sudah lebih spesifik, Bapak Ibu. Monograf sudah lebih spesifik. Monograf dia tidak bicara konsep ataupun secara generik, secara umum. Nah, jadi kalau misalkan buku referensinya itu adalah intermediate accounting, maka nanti mungkin buku monografnya adalah intermediate accounting untuk, nah, misalkan seperti itu. Atau misalkan buku referensinya itu adalah eh, buku pencatatan akuntansi yang secara umum, tapi nanti monografnya misalkan pencatatan akuntansi berbasis SAK, misalkan seperti itu, SAK etap, misalkan seperti. Jadi yang satu buku referensi bisa dijadikan referensi untuk bahan ajar, sementara untuk monograf itu dia sudah fokus pada satu topik dengan analisis yang lebih mendalam. Nah, jadi itu mungkin perbedaan ataupun contoh. Nah, kalau misalkan contoh buku hukum dasar-dasar hukum pidana itu buku referensi. Tapi kalau monografnya dia jadi hukum perlindungan data pribadi di era digital atau hukum pidana untuk perlindungan data digital. Nah, jadi sudah lebih spesifik beda ya Bapak Ibu antara buku referensi dan monograf. Seperti itu. Ini saya sampaikan masih kaitannya dengan tujuan menulis. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kembali lagi, kalau kita sudah membuat buku monograf, berarti memang kita sudah menempatkan diri kita bahwa kita adalah tertarik minimal. Mungkin kita tidak bisa bilang expert di bidangnya, tapi kita memiliki ketertarikan di bidang yang spesifik tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu berbicara financial crime, kejahatan keuangan, ya berarti Bapak Ibu memiliki eh, kompetensi yang memadai untuk menulis financial crime seperti itu Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu mungkin bicara akuntansi keberlanjutan ya, minimal Bapak Ibu mungkin sudah certified sustainability Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sudah mampu untuk menulis di level monograf, karena monograf ini memang dia punya spesifik uh, isu Bapak Ibu seperti itu ya. Ini yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan tujuan menulis Bapak Ibu. Dan kalau book chapter ya silakan Bapak Ibu, saya pikir sudah banyak teman-teman yang masuk ke dalam book chapter. Eh, kemudian kalau nggak salah topik yang kedua itu adalah mengembangkan ide menjadi naskah. Jadi ide itu saya yakin Bapak Ibu ide itu banyak sekali. Bahkan kita kalau habis ikut seminar ini punya ide, habis dengar penelitian ini punya ide. Nah jadi memang pentingnya ide itu bisa kita tuliskan dan segera kita
breakdown apa saja yang mau kita bahas. Nah, saya suka menggunakan metode mind mapping. Mau mind mapping secara sophisticated, Bapak Ibu mau pakai mind master, aplikasi, atau mau kita gambar segera pakai pulpen kertas, silahkan Bapak Ibu. Atau kalau saya mind mappingnya saya bikinkan chapter, saya breakdown chapter langsung. Bapak Ibu, saya langsung breakdown apa saja yang mau saya bahas. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode mind mapping. Dari mind mapping tadi, Bapak Ibu kita bisa lihat, kalau sampai kebanyakan, kita bikinkan beberapa series. Manajemen risiko perbankan untuk pemula, manajemen risiko perbankan untuk praktis, manajemen risiko perbankan kasus tertentu. Ya, jadi kalau ibu nggak punya, bapak ibu nggak punya mind mapping, bapak ibu tidak tahu seberapa besar cakupan yang nanti akan dibahas. Akibatnya pekerjaan bapak ibu nggak akan pernah selesai. Karena nanti ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Seiring kita baca referensi, seiring kita baca jurnal lain, ada lagi tambahan, ada lagi tambahan. Nggak selesai-selesai. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu sudah suka, makanya Bapak Ibu harus harus menulis di expert di bidangnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu sudah punya gambaran berapa outline chapternya. Kalau terlalu banyak untuk buku monograf, kita bikinkan series Bapak Ibu. Nggak ada masalah. Bahkan menurut saya itu lebih menarik Bapak Ibu daripada kita jadikan satu tebal buku nggak selesai dalam jangka waktu lama, kita bikinkan series. Nanti kita tinggal bikin judulnya. Misalkan saya mau bikin, saya lagi kepikiran ya, semua serba berkelanjutan. Belum ada yang pernah bahas mungkin, ataupun nanti saya akan cari manajemen risiko berkelanjutan. Sustainability and Risk Management, Bapak Ibu. Nah, dari sana saya udah baca beberapa jurnal, saya mau bikin 4 subbab aja. Yang penting misalkan 100 halaman terpenuhi lah untuk kepentingan POPAK. Dah, udah Bapak Ibu selesai aja satu satu buku 4 bab 100 halaman selesai. Nanti kita judulnya adalah pengantar manajemen risiko berkelanjutan. Nah, nanti kita bikin lagi apa lagi? Habis pengantar misalkan apa eh, panduan praktis atau apalah terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya mind mapping, Bapak Ibu sudah mengetahui outline besarnya, Bapak Ibu bisa langsung mengkat, oh ini buku ini akan jadi sekian chapter, nanti seri ini terlalu banyak nih kalau 8 chapter. 4 chapter saya cut. 4 chapter saya cut jadi buku series pertama. Nanti ada series kedua, series ketiga seperti itu. Enak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak kehabisan ide, tidak kehabisan sorry, Bapak Ibu terus produksi gitu Bapak Ibu. Karena Ibu tinggal melanjutkan ide-ide pokoknya menjadi beberapa series. Nah, yang kedua adalah mengembangkan setiap ide menjadi subbab. Ini penting Bapak Ibu. Saya kalau bikin paper Bapak Ibu ya, bikin paper, bikin buku itu nggak pernah urut Bapak Ibu. Jadi pasti saya dari apa pendekatan deduktif ya. Bapak Ibu jangan lupa deduktif, induktif, teori akuntansi, ya deduktif, induktif, ya umum ke khusus, khusus ke umum Bapak Ibu. Nah kalau saya dari umum dulu ke khusus saya sering seperti itu. Kalau dari khusus ke umum Bapak Ibu, apa ya? Saya udah greget duluan gitu loh. Saya pengen tahu gambaran besarnya seperti apa. Saya udah nggak sabar gambaran besar seperti apa. Jadi saya potret dulu besarnya, baru saya potong, 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 potong seperti itu. Ya seperti. Jadi saya lebih sering dari umum ke khusus. Ya gunakan pendekatan logis dan sistematis. Ini struktur yang jelas Bapak Ibu. Jadi, nah nanti kan, nah ini ketahuan nanti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya outline, kok ini urutannya jadi nggak bagus Bapak Ibu. Yang misalkan kita kok ada loncat-loncat nih. Sebetulnya kalau apa urutan audit EDP misalkan, urutan auditnya sendiri seperti ini. Nah nanti kalau nanti kita bisa range Bapak Ibu urutan dari penulisan subbab kita, selama kita mengetahui alur logisnya seperti itu. Ya, gunakan bahasa yang sesuai, perkuat dengan data dan referensi Bapak Ibu, standar. Data dan referensi penting Bapak Ibu, karena jangan sampai buku kita uh, yang nggak ada masalah Bapak Ibu sebetulnya gini. Penulisan buku, saya kembali kepada tujuannya Bapak Ibu. Kalau kadang mahasiswa kalau mau kuliah ya, saya tujuannya mau dapat sertifikat ya boleh-boleh saja. Itu namanya tujuan, silahkan. Saya tujuan bikin buku hanya pembunuhan BKD, ya silahkan juga, nggak ada masalah juga. Bapak Ibu tinggal kontak penerbit, bayar 5-6 juta, selesai. Bapak Ibu dikirimin 20 exemplar, tinggal tumpuk-tumpuk aja di kamar Bapak Ibu. Selesai Bapak Ibu kalau memang tujuannya hanya pemenuhan BKD. Atau tapi pemenuhannya adalah Bapak Ibu pingin berkembang, Bapak Ibu pingin punya. Sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau bikin BKD, kontak penerbit dikasih 20 eksemplar, nggak kejual. Siapa yang mau beli? Karena kita cuma bikin buku ya sudah ada semua itu isinya yang udah ada di buku, sudah apa? Sudah ada semua di toko buku. Jadi Bapak Ibu mau jual pun mikir gitu loh.
Loh, buku saya sudah ada semua karena buku saya yang penting hanya untuk BKD. Bapak Ibu telepon penerbit apa, saya nggak perlu bilang, udah banyak banget, mau di Jogja, kayak mau di Depok, mau di mana, 5 juta, kemudian ditransfer lah itu puluhan X lembar ke dalam alamat kita, dan semua numpuk. Ya, satu BKD. Kalau Bapak Ibu nanti kerja di dosen, puluhan buku Bapak Ibu punya, tidak ada yang pernah tersalurkan, Bapak Ibu. Tidak ada yang pernah tersalurkan karena Bapak Ibu hanya tujuannya pemenuhan BKD. But there is okay kalau memang ternyata Bapak Ibu hanya mau pemenuhan BKD. Tapi kan sebetulnya kita punya spirit lain, Bapak Ibu, kita ikut di kelas ini. Bapak Ibu, saya pingin nih punya idealisme. Kalau saya pingin bikin manajemen risiko berkelanjutan, Bapak Ibu, saya greget banget. Kok saya belum pernah dengar banyak orang bicara sustainability and risk management, Bapak Ibu. Ya, terutama ya kasus-kasus banyak lah seperti e-fishery segala macam. Kalau saya dengar kasus yang apa case lagi fenomena masalah minyak kutus-kutus, kalau Bapak Ibu perhatikan yang dari Bali, Bapak Ibu, yang masalah konflik keluarga itu kan risk management internal. Jadi bicara sustainability, saya pikir nggak hanya monopolinya punyanya apa lingkungan, kalau nggak triple bottom line, kayaknya manajemen risiko juga perlu dibuatkan deh. Nanti saya berbagi ide ini, saya bocorin ide. Saya mau bikin manajemen risiko berkelanjutan. Nah, itu kan idealisme saya. Yang saya harapkan buku saya bisa diserap masyarakat, nggak hanya telepon penerbit, bikin buku, taruh buku eselonternya taruh di kamar saya. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu, Ibu Pasca, Mas Rimat pasti punya idealisme membuat buku yang sifatnya pingin diserap, pingin dijual, bukan pingin dijual saya pikir. Kalau dijual ya ya berapa sih sebenarnya, bukan, tapi ada idealisme kita sebagai pengajar untuk bisa menuliskan buku yang bisa bermanfaat ataupun bernilai tambah bagi siapapun yang membaca. Misalkan akuntansi untuk TK dan SD, there is also punya nilai tambah, Bapak Ibu, gitu. Jadi masalah nilai tambah itu bukan masalah impactfulnya ke pasar modal, impactfulnya ke mana, ke sesuatu yang besar. Ya saya pikir impactful itu bisa ke dalam sesuatu yang penting ada orang yang merasakan manfaat, dan itu menurut saya value banget, Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin spirit itu, Bapak Ibu, yang mau kita bangun. Tujuan membuat buku yang tidak hanya untuk pemenuhan BKD saja, tidak hanya pemenuhan apa kewajiban kita, tapi juga pasti Bapak Ibu ingin punya idealisme. Nah, jadi, nah kalau Bapak Ibu punya idealisme, pastikan bahwa Bapak Ibu memang expert di bidangnya, ataupun Bapak Ibu punya interest. Jadi Bapak Ibu mau baca jurnal, Bapak Ibu mau mau beli buku ini, Bapak Ibu mau apa? Mau memperkaya diri dengan tapi kalau kita menulis buku bukan dengan sesuatu yang kita suka, pasti kita akan dangkal dalam konteks data dan referensinya. Nah, ini yang membuat buku kita, oh bukunya biasa aja gitu. Bukunya udah tahu gitu loh. Karena apa yang kita tulis bukan apa yang kita tertarik. Karena yuk ikutan book chapter, ikut. Yuk ikutan. Jadi nanti setelah didata 5 tahun, book chapternya ada tentang akuntansi digital, ada tentang perpajakan, ada tentang UMKM, ada tentang akuntansi pemerintahan. Pokoknya ikutan book chapter semua. Tahap awal nggak ada masalah Bapak Ibu, tapi nanti kalau Bapak Ibu kembali lagi saya tekankan menjelang letter kepala pasti udah ditulis ranting keilmuan kompetensi Bapak Ibu apa. Nah, itu mungkin mulai dikerucutkan kira-kira Bapak Ibu akan expert di bidang apa. Ya, tapi just to practice untuk menulis, silakan Bapak Ibu, kontribusi Bapak Ibu, saya tidak bilang ikutan book chapter sana sini kok, nggak ada masalah. Itu apa, memperkaya kemampuan kita menulis. Itu bagaimana salah satu cara memperkaya kemampuan kita menulis dengan menulis book chapter. Karena book chapter itu adalah eh, apa eh, book chapter itu kita bisa melihat karya orang lain juga dalam buku itu. Jadi kita bisa melihat gaya penulisan kita. Ya, itu salah satu menulis book chapter, salah satu metode untuk bisa memperkaya Bapak Ibu bagaimana cara kita menulis, ya. Nah, ini salah satu mind mapping sebetulnya yang bicara akuntansi digital. Kita bicara akuntansi digital, Bapak Ibu. Ini hampir ada 20 something topik yang kalau Bapak Ibu jadikan satu buku, ini saya yakin 1 tahun nggak akan selesai. Kalau ini saya lihat dari gini, udah segini saya bikin 3 atau 4 series deh. Dah, 3 atau 4 series. Ada undang-undang perlindungan data, masuklah ke bidang hukum. Ada blockchain, masuklah ke teman-teman anak atau teman-teman IT. Kemudian ada kebijakan perpajakan digital, Bapak Ibu. Ada AI dalam akuntansi, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, dan menulis ini misalkan gini, Bu. Jadi jangan 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 apa ya, jangan maruk, apa istilahnya maruk. Oh, bentar. Dari mind mapping ini, empat empat chapter bisa saya kuasai,
saya ambil yang bidang saya karena saya akuntansi. Otomasi akuntansi, SAP, IFRS, dan misalkan eh, cloud accounting juga saya malah orang akuntansi malah harus butuh butuh teman-teman IT. Saya ngambil 3 atau 4 chapter deh. Dah. Nanti series kedua nggak ada masalah Bu. Misalkan saya teman-teman Ichman nih, ada Mas siapa tuh yang ahli IT. Kita bikin kolaborasi. Chapter 2-nya nanti saya juga masih bicara akuntansi, tapi nanti ada masuk ke dalam cloud accounting, melibatkan kolaborasi dengan prodi lain, kemudian ada big data analytics. Nanti series 3-nya Bapak Ibu fokus pada hukum, kebijakan perpajakan digital, perlindungan data, nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengklaster Bapak Ibu kalau kita punya mind mapping. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya mind mapping, semua mengalir seperti ya bagus juga memang ada patah seperti mengalir seperti air sungai boleh saja mengalir gitu ya. Tapi saya mengalir itu tetap harus dalam punya pattern Bapak Ibu, harus ada polanya mengalir itu supaya kita bisa membuat apa yang namanya planning. Karena mengalir tanpa planning Bapak Ibu ya saya agak sulit ya bagaimana bilang itu menjadi bagus atau tidak. Tapi kalau Bapak Ibu punya mind mapping seperti ini, oh ya nanti berarti series 2 saya itu kolaborasi dosen akuntansi dengan dosen IT. Series 3 saya kolaborasi dosen akuntansi dengan dosen hukum. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kita nggak boleh bilang, oh buku ini saya yang punya, saya yang expert semuanya. Nggak bisa Bapak Ibu. Akuntansi digital melibatkan aspek IT, melibatkan aspek hukum, yang melibatkan aspek sosial budaya Bapak Ibu. Jadi kita juga tidak bisa untuk bilang bahwa buku ini hanya saya expertise-nya. Jadi kita nggak ada salah juga Bapak Ibu bikin 4 series dari konsep mind mapping ini dengan kolaborasi dari beberapa teman-teman lintas prodi. Nah, jadi karena agak aneh juga misalkan Ibu Pasca tiba-tiba bicara apa eh, bicara tentang misalkan keamanan jaringan seperti itu. Loh perasaan Ibu Pascanova expertise bukan ini deh, tapi kalau ada Ibu Pascanova penulis pertama tapi juga ada teman-teman IT kan, oh iya, berarti berarti series yang ini mengcover aspek akuntansinya Ibu ada di Ibu Pasca, tapi di aspek keamanan jaringan dan segala macamnya ada di teman-teman IT. Jadi justru menurut saya penulisan yang membagi dengan prodi lainnya akan lebih terlihat eh, wajar ya apa akan lebih terlihat malah aneh gitu Bapak Ibu kalau kita handle sendiri semua gitu kok bisa semua bidang hukum bisa apa tentang cyber bisa tentang enkripsi data bisa lah saya sendiri nggak pernah 15 tahun kuliah tuh belajar enkripsi data saya nggak bisa nah pasti saya harus melibatkan yang lain dan ya itulah Bapak Ibu jadi mari dengan kita membuat mind mapping kita pecah ke beberapa series. Nah, beberapa series tadi kita juga meminta kontribusi teman-teman dari prodi lain. Jadilah buku kita yang misalkan nanti 4 series tapi melibatkan 4 prodi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu semua Bapak Ibu udah bukan zamannya Bapak Ibu di bisnis pun kita menjadi market leader tuh semua harus serba sendiri enggak Bapak Ibu. Semua harus dibagi. Semua harus dibagi, semua harus merasakan manfaatnya. Ya, seperti itu. Ada yang bilang jokesnya adalah sharing is caring Bapak Ibu ya. Seperti itulah kurang lebih ya. Seperti itu. Nah, Eh, mungkin saya nggak kalau nggak tepat 1 jam nggak apa-apa. Nanti kita masuk ke diskusi Bapak Ibu ya. Ada tips menghadapi ada writer's block istilahnya Bapak Ibu. Jadi writer's block itu salah satu kondisi di mana kita mengalami stagnansi untuk tidak bisa melakukan inovasi dari pemikiran kita dalam menulis Bapak Ibu. Ya. Eh, ataupun ada kendala-kendala lainnya ataupun ada constraint lainnya Bapak Ibu yang membuat kita jadinya tidak mampu untuk mendevelop apa yang sudah kita kembangkan sehingga tujuan kita tidak tercapai. Nah, kita bicara Bapak Ibu masalah idealisme. Pokoknya saya mau bikin buku akuntansi digital. Sorry, saya mau bikin buku manajemen risiko berkelanjutan. Nah, kita tidak bisa Bapak Ibu, itu maunya saya, tapi saya harus melihat riset. Sustainability sejauh apa sih? Apakah jangan bikin buku bombastis Bapak Ibu, manajemen risiko berkelanjutan. Oh ya memang belum ada, tapi memang ternyata konsep ilmunya nggak ada juga. Ya nggak gitu juga Bapak Ibu. Ya, ini kan bukan tulisan populer Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kalau tulisan populer mungkin Bapak Ibu bisa bikin dengan sesuatu yang bombastis Bapak Ibu. Tapi kalau memang manajemen risiko berkelanjutan nggak bisa dikawinkan, ya jangan dipaksakan Bapak Ibu. Bapak Ibu saya pelajari konsep sustainability, apa sih sebetulnya konsep awal sustainability? Kenapa semua bisa ditempelkan dengan sustainability? Tapi kenapa nggak bisa manajemen risiko ditempelkan dengan sustainability?
Nah, kalau memang bisa, mari kita lanjut. Tapi kalau enggak ya, secara keilmuan tidak tidak bisa ya jangan terlalu maksa Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu ambil jeda jika diperlukan. Kalau saya sih nggak bisa Bapak Ibu. Saya kalau nulis terus 4 hari saya dikunci nulis terus, nggak ada istirahatnya Bapak Ibu. Ya istirahat hanya untuk makan dan istirahat. Tapi kalau saya istirahat di break 3 hari kerjaan lain nggak bisa pecah konsentrasi saya seperti itu. Ya. Kemudian gunakan teknik free writing. Ini yang saya selalu nyatet Bapak Ibu di HP apa ide apa yang ada dan misalkan saya habis ketemu dengan seseorang siapa ataupun ketemu dengan praktisi dia ngomongin apa tentang konsep yang mau saya bikin saya langsung ketik dulu ide pokoknya saya kirim ke email atau saya kirim ke WhatsApp saya jadi saya buka oh ya nanti tinggal saya kembangkan jadi free writing itu sebetulnya Bapak Ibu kita bukan hanya writingnya saja Bapak Ibu ya, tapi kita di kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu, kalau kita punya sesuatu yang harus kita bisa tuliskan dan kita tuliskan Bapak Ibu dalam media apapun. Nanti tinggal kita pindahkan ke buku, ya. Nah ini silakanlah coba berpindah tempat menulis. Kalau saya sih agak kurang nggak bisa juga Bapak Ibu kalau pindah-pindah mesti matiin laptop terus 2 hari lagi pindah nggak bisa Bapak Ibu. Saya nggak bisa, saya harus stay 4 4 5 hari selesai didudukan di satu meja seperti itu. Target harian silakan. Kalau saya juga masih nggak bisa, saya 3 4 hari langsung selesai. Nah, yang paling penting ini Bapak Ibu diskusikan dengan rekan atau mentor. Nah, ini yang saya mau bilang, kita harus humble Bapak Ibu terhadap ekspertis kita. Memang dari awal, eh, bentar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu diskusikan dengan rekan atau mentor. Bapak Ibu jangan menjadi one man show Bapak Ibu ya untuk kecuali Bapak Ibu sudah guru besar silakan. Tapi nanti Bu, guru besar Bapak Ibu, guru besar pun, misalkan akuntansi pasar modal kita udah bisa bilang itu punyanya uh, prof siapa. Atau akuntansi sustainability kita dari Undi misalkan, udah tahu prof siapa. Nah, tapi mereka pun punya satu expertise Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengcover seluruh. Nah, jadi hati-hati, even Bapak Ibu pun guru besar nanti, pasti Bapak Ibu pun harus memiliki humble untuk bisa berdiskusi dengan ya saya contohkan tadi lah akuntansi digital ternyata ada aspek hukumnya ada kebijakan digitalnya ada aspek perpajakan digitalnya ada aspek IT yang paling kental Bapak Ibu nah jadi sebetulnya akuntansinya di sebelah mana Bapak Ibu kayak lo jangan-jangan akuntansi digital cuma 20% sisanya punya disiplin ilmu yang lain nah jadinya kan dengan keterbukaan tadi Bapak Ibu kita menyadari bahwa penulisan kita itu tidak bisa di cover oleh kita sendiri ya gitu. Tapi kita bisa menjadi leader. Kita kita gendong yang lain, kita ajak yang lain. Bapak Ibu tetap bisa menjadi penulis pertama, Bapak Ibu bisa tetap menjadi kontributor utama. Yang lain kita sifatnya adalah meminta pendapat. Kita meminta expertise opinion mereka sebagai ahli IT, sebagai ahli hukum di dalam konteks akuntansi digital, Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Nah, Nah, peluang menerbitkan buku, Bapak Ibu, kalau bicara peluang banyak sekali, Bapak Ibu mau pakai. Tadi saya punya satu contoh buku digital yang saya terbitkan karena saya mau menyediakan platform bagi teman-teman yang eh, terutama mahasiswa ini saya pakai ke mahasiswa yang memang eh, tidak suka dengan buku yang bersifat hard copy. Ya, jadi Bapak Ibu silakan menerbitkan melalui penerbit akademik silakan mau self publishing bisa Bapak Ibu ya Google Play Bookstore ataupun saya pakai Xflip kalau saya nggak salah saya lupa saya buka self publishing atau kalau Bapak Ibu punya modal Bapak Ibu mau bikin publisher sendiri boleh Bapak Ibu ya saya perhatikan ada beberapa profesor guru besar yang membuat publisher sendiri akhirnya bukunya diterbitkan di eh, penerbitnya sendiri Bapak Ibu ya satu semester bisa 20 buku dia buat nah, seperti itu namanya self publishing dengan modal sendiri ya Bapak Ibu silakan yang mengajukan ke penerbit Mayer Bapak Ibu saya memang jujur belum pernah masuk mohon maaf ke dalam penerbitan buku yang memang top tiernya Indonesia yang kalau Bapak Ibu suka baca di Gramedia belum pernah tapi saya mencoba masuk ke makanya banyak jalan menuju Roma Bapak Ibu ya saya masuk ke dalam case tadinya McGraw-Hill. Ya, tapi mungkin Bapak Ibu pun sering mendapatkan tawaran dari Springer, Bapak Ibu ya.
Springer, McGraw-Hill, silakan dicek validitas informasinya, tawarannya, jangan sampai tertipu menurut saya. Silakan dicek, apabila betul silakan dicoba. Karena kita tidak perlu juga berkecil hati, Bapak Ibu. Oh, saya nggak pernah jadi penulis untuk penerbit buku-buku yang di salah satu penerbit buku lah yang terkenal. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu, jangan kecil hati. Dunia itu tidak sekecil Gramedia, Bapak Ibu ya. Dunia itu luas sekali, Bapak Ibu. Ternyata Springer, McGraw-Hill juga menawarkan opportunity seperti itu. Nah, kita mulai dulu kayak saya bikin study case untuk bukunya McGraw-Hill. Ya, ya udah, kita yang penting kita mulai aja dulu, Bapak Ibu. Jadi jangan jangan berkecil hati dulu atau jangan punya eh, apa? Oh, saya juga belum pernah, Bapak Ibu. Ya. Karena saya sudah pernah coba, tapi ternyata requirement-nya berat dan kemudian it takes waktu yang cukup lama seperti itu. Dan saya belum belum lagi cukup tekun sampai sana, ya. Manfaatkan jurnal ilmiah atau konferensi sebagai langkah awal untuk menerbitkan buku ini, biasa ide Bapak Ibu. Nah, manajemen risiko berkelanjutan yang mau saya submit di buku, mau saya bikinkan buku, rencana saya bikinkan paper dulu Bapak Ibu. Saya bikinkan paper, saya masukkan dalam conference, saya ingin tahu apa sih komentar orang Bapak Ibu. Apa sih komentar expert dari risk management Bapak Ibu, guru besar di risk management atau guru besar di sustainability. Jadi saya sedang dalam membuat artikel ataupun paper manajemen risiko berkelanjutan sebelum membuat buku. Karena saya ingin tahu audiens menanggapinya seperti apa manajemen risiko berkelanjutan. Ya, jadi itu mungkin langkah awal. Tapi kalau untuk sesuatu yang udah ada sih Bapak Ibu, mungkin kita nggak perlu pakai jurnal ilmiah atau conference. Tapi kalau Bapak Ibu punya ide baru lah, misalkan saya nggak tahu mungkin akuntansi untuk apa gitu misalkan yang baru, jadi kita lempar aja dulu Bapak Ibu via conference, nanti kita lihat tanggapannya seperti apa begitu. Nah, dan dipromosikan Bapak Ibu, ya silakan lah, sekarang udah banyak media, udah banyak influencer, silakan eh, dan jangan dijual paksa ke mahasiswa Bapak Ibu ya. Gua harus beli buku saya karena saya dosennya. Itu audit audit IDP saya susun sesuai dengan 14 kali pertemuan, tapi saya nggak pernah mau maksa mahasiswa Bapak Ibu. Ya, jangan dipaksa karena saya dosennya harus beli, semua punya satu. Ya jangan juga Bapak Ibu ya, kasihan saya pikir. Jadi zaman sekarang kita harus lebih bisa empati untuk melihat kondisi bahwa mahasiswa tidak selalu dalam kondisi ready. Saya selalu bilang mahasiswa, silakan kalaupun mau beli, kalaupun minimal satu satu untuk satu kelompok lah. Ya, kita nggak bisa maksa mereka untuk beli semua. Ya, kecuali kita berada di universitas yang memang cukup memadai. Tapi ada, kalau menurut saya tidak bisa Bapak Ibu, karena saya tidak mau memaksakan mahasiswa. Tidak bukan tidak boleh, menurut saya tidak etis ya. Kurang elok lah Bapak Ibu untuk memaksakan. Eh, tapi beda Bapak Ibu kalau ngajar S2, beda. S2 tuh mahasiswanya agak cari muka. Pasti dia bilang, oh saya beli Pak, saya beli ya silakan gitu. Tapi kalau S1 jangan dipakai metode yang sama Bapak Ibu. Kalau ngajar S2 ataupun ngajar S3 mereka pasti saya beli Pak, saya beli Pak. Ya, karena mereka mungkin mau cari ini ya. Tapi kalau S1 rasanya jangan Bapak Ibu, kita harus memahami perbedaan strata pendidikan, mungkin mereka punya intensi yang berbeda dan kondisi latar belakang yang berbeda. Jadi silakan Bapak Ibu. Eh, saya eh, satu lagi Bapak Ibu yang nggak ada di sini, Bapak Ibu kalau punya kolaborasi riset dengan teman-teman di luar negeri, Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei, teman-teman dosen ASEAN, Bapak Ibu boleh gunakan kesempatan itu. Saya tidak bisa bilang bahwa teman-teman di luar punya lebih cepat akses ke McGraw-Hill atau Springer, tidak. Cuma mungkin karena mereka bahasa Inggrisnya lebih lebih biasa terpakai. Ya, kita juga kan bisa bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Cuma kan kita jarang terpakai aja gitu Bapak Ibu. Ya, bukan nggak bisa, jarang terpakai jadi lupa. Nah, tapi teman-teman di Malaysia, teman-teman terutama di Malaysia cukup aktif saya perhatikan, tapi Thailand, Vietnam, Brunei itu target kalau Bapak Ibu punya. Makanya Bapak Ibu seringlah conference ya Bapak Ibu yang main-main ke negara orang, jangan jangan maunya, oh nggak mau conference karena buat apa conference loh. Conference itu memang conference itu agak sulit Bapak Ibu ya untuk dihitung sebagai poin Bapak Ibu, karena kita hampir nggak ada poinnya kan, kita butuh luaran-luaran. Tapi kalau dari conference itu Bapak Ibu kita ketemu dosen lain, nanti kontak-kontakan. Bapak Ibu kalau conference di luar negeri jangan mainnya sama orang Indonesia lagi Bapak Ibu ya, mainnya sama dosen dari Malaysia, sama dosen dari Vietnam, Thailand. Mereka punya akses ke nanti saya kasih contoh akses ke McGraw-Hill yang lebih open lagi gitu. Karena McGraw-Hill itu sudah kalau saya nggak salah McGraw-Hill itu sudah ada representatifnya di Malaysia, setahu saya. Setahu saya Indonesia belum ada. Jadi McGraw-Hill Malaysia sudah memiliki reviewer di Malaysia. Jadi Malaysia boleh menerbitkan di Malaysia itu sendiri.
Nah, itu saya tahu dari eh, teman saya di Malaysia dan akhirnya kita publish buku bareng. Nah, jadi Bapak Ibu silakan untuk menggunakan eh, fasilitas, kalaupun Bapak Ibu punya anggaran pagu untuk bisa conference, jangan habis conference langsung jalan-jalan Bapak Ibu ya. Sebentar tukeran bawa dulu kartu nama, tuker dulu, baru jalan-jalan habis itu. Saya tahu saya pada pengen jalan-jalan semua, habis presentasi yang jelas coba jadwal presentasi, habis itu saya jalan-jalan. Oh enggak, jangan Bapak Ibu. Utamakan untuk mengapresiasi teman-teman dari negara lain, mereka pasti senang kenalan dengan kita. Kemudian dari sana nanti pasti kita akan punya network. Network itu penting Bapak Ibu. Tapi kalau kita selalu berpaku pada ngapain ikut conference, kita butuh jurnalnya aja, publikasi aja. Kita nggak punya network nanti Bapak Ibu. Ya, network kita jadinya online. Tahu-tahu ya Ibu Pasca nanti saya kasih nomor telepon ini ya, tapi Ibu belum pernah ketemu. Nggak pernah punya ini, nggak pernah punya offline untuk membangun network. Dan itu kan jadi tingkat ini jadi beda gitu loh Bu. Bapak Ibu ya seperti jadi manfaatkan kalau memang ada conference itu untuk bisa saling bertukar karena mereka senang dengan menulis Bapak Ibu. Jadi ini buku ini beberapa saya mau nyontohin flipbook ya. Bentar. Jadi saya sediakan buku risk management saya juga dalam flipbook, Bapak Ibu. Bentar. Nah, flipbook ini memang kaitannya dengan loading internet Bapak Ibu karena dia kalau Bapak Ibu baca buku menu di restoran kan dia sudah pakai ini ya yang bisa digeser sebentar Bapak Ibu. Sebentarnya lama Bapak Ibu ya. Sebentarnya lama. Bilangnya sebentar, sebentar atau lama. Sebentarnya lama. Sebentar, pasti loading. Saya ubah tampilannya dulu deh supaya nggak bosan. Ini Bapak Ibu kurang lebih eh hasil flipbook sebentar ya Bapak Ibu. Ini pakai password Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nge-share ini, flipbook ini dia pakai password. Ya, apa nggak bisa? Oke. Ya, nanti kita sambil tunggu Bapak Ibu. Kalau udah keluar nanti saya tampilkan lagi. Intinya kurang lebih tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa nge-flip, bisa ganti halaman, tinggal klik ganti halaman, klik ganti halaman. Seperti itu. Jadi media buku tidak hanya masalah apa kita cetak offline saja karena itu berbiaya tinggi Bapak Ibu ya. Tapi saya kurang paham. Kayaknya kalau untuk pengajuan Jafung, ya di print aja satu, mungkin Bapak Ibu cukup ya di print satu. Yang penting ada ISBN dan segala memenuhi. Saya pikir nggak usah, karena kan cetak itu biasa cetak itu pakai jumlah minimal ya. Ada 150, ada 20, beda-beda penerbit, beda-beda jumlah minimal, dan itu jadinya lumayan jutaan mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau pakai begini kan dia tidak perlu. Nah, nanti kalau udah kembali lagi, kalau udah bisa terbuka saya dia lobby. Nah, jadi ada beberapa yang konvensional seperti ini Bapak Ibu, audit EDP, akuntansi digital nih sama teman-teman ICMA. Saya agak miss nih yang kedua nih setelah ikut itu pelatihannya kok nggak ada ini ya. Setelah ikut seminarnya kok nggak ada teknisnya. Atau saya mungkin yang ketinggalan. Audit EDP, akuntansi digital sama teman-teman ICMA. Kemudian, nah ini yang saya terbitkan sama UiTM sama UiTM Malaysia Bapak Ibu. Eh, jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi, jangan semua diambil sendiri Bapak Ibu. Eh, jadi saya kebetulan kita sama bicara risk management, punya ketertarikan yang sama, nggak mau bilang ekspertis. Kemudian karena UiTM dia salah banyak beberapa dosen UiTM yang menjadi reviewer untuk McGraw Hill Malaysia, Bapak Ibu.
Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya teman-teman UiTM tuh banyak sekali Bapak Ibu, ada 8 9 cabang karena dia punya negara bagian. Kalau punya teman dari UiTM manapun, eh, Shah Alam dan manapun, silakan di approach karena mereka punya koneksi yang cukup memadai. Ya Malaysia saya pikir karena mungkin mereka bahasa Inggrisnya juga cukup aktif Bapak Ibu, jadi mereka lebih produktif dalam membuat buku di McGraw-Hill dan Springer Bapak Ibu. Nah ini yang saya terbitkan bersama dengan koneksi dari UiTM Cawangan Johor Bapak Ibu. Nah ini yang saya bikinkan apa hanya case study Bapak Ibu. Jadi kontribusi saya di McGraw-Hill ini case study. Yang minimal saya sudah punya sudah punya apa portofolionya dan hanya bisa berkontribusi di mana di case study ya nggak ada masalah. Karena kalau sampai ke book chapternya berat Bapak Ibu. Book chapter berat. Saya dengan bahasa Inggris saya yang tidak terlalu mumpuni, ya beda dengan Malaysia ya mereka mereka dari kecil sudah belajar bahasa Inggris tidak mumpuni cukup berat. Kemudian revisinya Bapak Ibu. Jadi mungkin text project mungkin akan masuk ke chapter, tapi untuk sekarang saya berkontribusi di case study-nya saja Bapak Ibu. Case study-nya saja sudah banyak revisi Bapak Ibu. Padahal case study cuma berapa halaman ini, tapi sudah banyak revisi. Seperti itu untuk di McGraw-Hill Bapak Ibu. Dan ini adanya di sana di di Malaysia Bapak Ibu. Baik, Ibu Pascanova, mungkin itu dulu Bapak Ibu channeling-channeling untuk membuat jurnal dari kolaborasi dengan jadi publisher itu banyak Bapak Ibu. Dan kalau dengan dengan kampus dengan universitas di luar kita tidak di-charge biaya Bapak Ibu ya. Maksudnya kita tidak di-charge seperti publisher di Indonesia harus beli sekian enggak. Enggak. Publisher di luar tidak seperti itu. Ya tapi karena memang mereka punya ini Bapak Ibu punya kualitas. Jadi revisinya banyak. Kalau di kita kan mohon maaf Bapak Ibu ya, di sini ya di negara ini kan negara Konoha bilang gitu seperti mau buku apapun dibikin apa apa bisa dicetak sama dia gitu loh, ya silakan dicetak aja gitu, yang penting Bapak Ibu penuhilah pembelian jumlah minimumnya. Aduh saya bilang ya agak sulit juga seperti itu Bapak Ibu ya, jadinya buku kita yang numpuk sendiri, tapi kalau di luar justru kita nggak punya biaya, nggak ada biaya tapi revisinya Bapak Ibu setengah mati lah seperti itu. Jadi silakan trade off-nya lah, saya pikir itu menjadi constraint dan bicara constraint dan resource Bapak Ibu. Kalau resource-nya oke ya silakan seperti itu. Ibu Pascanova, terima kasih saya sudah dibantu, sudah dimoderatori, teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih. Kita mungkin bisa pindah ke sesi tanya jawab aja. Waktu dan tempat saya silakan ke Ibu Pascanova. Baik, terima kasih banyak Pak Aloy atas pemaparan materi yang sangat komprehensif. Eh, Bapak Ibu sekalian, mari silakan bertanya. Eh, apa saja yang Bapak Ibu mau tanyakan terkait penulisan, mungkin bisa dibantu oleh Pak Aloy sehingga Bapak Ibu lebih, ya setelah kelas ini selesai, Bapak Ibu bisa temukan ide-ide baru ya untuk menulis. Ya, ini sudah ada eh, kita yang ada pertanyaan secara langsung dulu ya Pak ya, yang Ya silakan raise Bu. hand dulu, nanti baru ke chat box. Ada Bapak yang sudah raise hand, mungkin bisa open kameranya, kemudian Eh, menyampaikan nama. Saya izin off cam sebentar ya Ibu ya, izin sebentar off cam. Iya, baik Silakan Pak. yang Nggih, Bisa Assalamualaikum menyampaikan nama dan warahmatullahi. institusi, kemudian pertanyaannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mohon maaf Bapak, saya Idris dari alumni Magister Pendidikan Agama Islam PAI di Yayan Ponorogo Bapak. Izin silakan bertanya, Pak. nggih. Izin bertanya untuk penulis buku itu plagiasinya berapa persen gitu Bapak? Izin bertanya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, yang saya tanya tahu Hmm. dulu saya jawab dulu ya. Untuk POPAK kita jangkung kita di 30% Pak. Silakan nanti menyesuaikan. POPAK kita 2019 untuk di 30% Pak. Kurang dari 30%. Seperti itu.
Tapi nanti kalau Bapak ketemu dengan penerbit lain mungkin akan punya standar yang berbeda seperti penerbit luar. Tapi untuk yang kita pakai untuk kedosenan kita sih POPAK kita 2019 30%. Baik Ibu, silakan. Ya, begitu Bapak, apakah jelas? Berarti di bawah 30% Ya, itu diterima nggak Bapak? Atau betul gimana? betul Pak, betul. Oke, oke. Matur suwun Bapak. Ya, Nah, itu. rujukannya POPAK 2019 Pak. Oh, oke, oke. Berarti yang dipakai eh, aturannya 2019 gitu Bapak? Betul, karena itu kan yang kita biasa submit buku untuk penilaian Javung kita kan Pak ya. Oh, oke, oke. Oke, siap Bapak. Matur suwun. Ya Assalamualaikum. Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Bapak Aloy, kita lanjut ke penanya berikut. Ini sudah raise hand Ibu Indriani. Disilakan Ibu Indri. Terima kasih, Bu. Izin bertanya, Pak Aloyus. Eh, saya kan ini baru dosennya, baru CPNS. Nah, saya itu bingung tadi Bapak menjelaskan terkait dengan kita itu harus konsentrasi dengan bidang kita mau kemana gitu. Tapi jujur saya bingung, saya mau kemana. Kayaknya semua tertarik, misalnya nih melihat Nggak boleh kayak Bu, nggak cuma tertarik Ibu nggak boleh. Oke lanjut bercanda. iya, nah semua itu kayak tertarik gitu kayak tadi akuntansi digital itu kayaknya bagus. Nah, gimana sih kalau kita mau lihat nih, kita mau konsen kemana? Ataukah kita lihat dari waktu kita tesisan, waktu kita S2 kita Ya, tesisnya kemana gitu. Tapi jujur waktu saya tesis juga itu karena kepentok judulnya di situ, ya makanya saya ngambil akuntansi keuangan waktu S2. Tapi oke. saya sampai sekarang masih bingung bidang saya itu kemana gitu. Mau arahannya Pak, terima kasih. Ya terima kasih Bu Indri. Oke, saya selesaikan dulu yang itu Bu Indri sambil nunggu yang lain kayaknya belum ada. Ya, Pak. Bisa langsung dijawab, Pak. Bu Indri selamat sebetulnya sebelumnya sudah masuk CPNS Bu ya Bapak Ibu ya. Ya, selamat. Ya, Pak. Alhamdulillah. Semoga karirnya sukses. Punya tanggung jawab lebih berat Bu karena Ibu dosen dosen PNS bukan dosen seperti kami swasta. Jadi baik Ibu sebetulnya gini, ya mungkin ini masalah proses Ibu ya. Sama saya pun mungkin waktu dulu lulus S2, tapi kalau dulu S2 saya udah punya Bu, saya nggak suka dengan pajak Bu. Saya nggak suka dengan pajak, jadi saya sia dengan pajak itu saya tidak suka Bu. Seperti itu. Ibu tertarik dengan pajak Bu atau dan sia? Kebetulan saya keterimanya di akuntansi perpajakan, tapi saya nggak suka pajak. Nah ini kepentok lagi jadinya judulnya. Udah tesnya kepentok, kemudian keterima sekarang kepentok lagi karena harus mau nggak mau jadi akuntansi perpajakan. Ya, berarti nah, gini Bu, kalau akuntansi perpajakan ya mari kita Bapak Ibu ya karena ini yang sudah substansi ya underlying reasonnya udah jelas bahwa Ibu masuk di prodi akuntansi perpajakan. Ya mungkin Bapak Ibu sekarang harus menerima nasib bahwa Ibu harus memiliki expertise di bidang perpajakan. Tapi nanti mungkin Ibu bisa menggiring itu ke perpajakan yang memang Ibu memiliki ketertarikan di bidang lain. Jadi perpajakan itu skupnya cukup besar Bapak Ibu ya. Mau perpajakan pasar modal, mau perpajakan UMKM, Bapak Ibu silakan nanti Ibu punya khususan Bapak Ibu. Nah, karena begini Bu Indrani, walaupun nanti ini by proses Bapak Ibu, Ibu ya nanti coba Ibu silakan didalami dari sekian banyak aspek. Apakah Ibu suka pajak internasional? Apakah Ibu nanti suka pajak karena Ibu di prodi pajak Bu. Jadi Ibu kalau bisa sebetulnya juga tidak wajib Ibu kalau di dalam penilaian karena saya mengakses juga untuk akuntansi perpajakan, kecukupan dosennya kan tidak perlu juga semua perpajakan Bu Indriani. Sepemahaman saya sebagai asesor ya. Itu tidak perlu juga semua memiliki ekspertis di bidang perpajakan tidak seperti itu. Jadi menurut saya ibu juga masih punya kesempatan untuk bisa mengembangkan, tapi menurut saya apabila ibu di akuntansi perpajakan mungkin ada baiknya ibu sekarang sudah mulai mau tidak mau suka dipaksakan dengan perpajakan. Tapi nanti ibu mungkin kalau ibu nggak suka perpajakan pasar modal, mungkin ibu bisa lari ke perpajakan UMKM seperti itu atau perpajakan aspek lainnya silakan. Em, yang memang nanti bisa menunjang di prodi ibu seperti itu. Nah, kalaupun sampai tidak ibu mau keluar dari perpajakan, menurut saya masih bisa. Karena untuk menghitung rasio dosen yang punya, kalau nanti di assess gitu ya, di assess rasio dosen yang, kan kita menghitung rasionya bukan karena prodi pajak harus pajak semua, nggak seperti itu juga Pak Ibu masih diperbolehkan kalau ibu memiliki punya ketertarikan pada aspek akuntansi yang lain entah itu sustainability dan segala macam karena sebetulnya gini Bu ini karena nanti kan mungkin kalau ibu pengajuan lektor
belum terlihat nih ranting ilmunya. Tapi kalau saya udah mulai wanti-wanti dari sekarang buat teman-teman yang lektor menuju ke kantor kepala, karena itu dinilai Bapak Ibu. Kan pasti nih kalau untuk dapat A saya pikir nggak hal yang sulit lah, bukan A bukan hal yang sulit lah. Bapak Ibu tinggal submit tesis dan jurnal udah jadi AA. Terus apa sih Bapak Ibu untuk jadi lektor cuma butuh satu atau dua publikasi saya pikir udah jadi lektor. Nah, karena saya kemarin melihat penilaian teman-teman kalau di kampus kami Bapak Ibu, Bu Indri, pada saat kita mengajukan dari lektor ke lektor kepala itu dibuka apa komen dari PAK-nya. Nah, linearitas dari disertasi, linearitas dari penelitian itu dinilai Bapak Ibu dan linearitas dari penelitian pengajaran disertasi. Karena saya pengajuan LK-nya udah pakai disertasi. Mau saya ulangi, penelitian pengajaran disertasi. Nah, khawatir nanti kalau Bu Indri tidak segera menyukai salah satu bidang ataupun topik akuntansi, Ibu Indri kan cepat Bu Indri. Cepat lah saya yakin. Nah dari tahu-tahu udah lektor. Nah lektor ke lektor kepala itu sudah dinilai sama asesor PAK pendidikan terakhir kita, topik disertasi, penelitian dan pengajaran. Dilihat naskah ngajarnya. Benar nggak bahwa dia memang memiliki sertifikat kompetensi lektor kepala di manajemen risiko keuangan? Ya kan ada cabang, ada ranting manajemen risiko keuangan karena manajemen risiko masih cukup luas. Nah, kalau ibu itu pun saya akhirnya harus jadi kalau ibu ditanya manajemen risiko aja oh, masih belum bisa juga Bu. Manajemen risiko keuangan, financial risk management karena manajemen risiko ada manajemen risiko MSDM, ada manajemen risiko reputasi, ada legal risk segala macam. Saya ambil financial risk management. Nah, kalau Bapak Ibu Indriani tidak segera menyukai satu, harus dipaksakan Bu, karena akhirnya nanti kita akan, nah Ibu kan udah cepat nih Bu, nanti Ibu abis A, Ibu udah tahu udah bisa pengajuan lektor, dari lektor ke lektor kepala, Ibu nanti sudah dilihat. Nah itu saya sampaikan sekarang karena kalau modelnya di kampus kami itu dibuka semua komen, jadi kita dimasukkan dalam satu forum Zoom dan dibuka semua komen. Jadi memang ini kita tahu semua kesalahan dari setiap dosen yang mengajukan lektor ke lektor kepala. Ya, kita tahu semua komennya. Jadi kita belajar dari komen. Jadi bukan untuk menelanjangi, tapi sifatnya untuk belajar komentar dari asesor PAK kita. Nah itu Bu. Jadi mungkin Ibu mulai harus bisa memilah-milah. Kalau Ibu siang nggak suka, Ibu mungkin udah mulai dibuang. Syariah Ibu suka nggak? Ya, kalau Ibu nggak suka, ya Ibu jangan dimasukkan. Udah mulai. Kalau Ibu nggak tahu suka yang mana, minimal yang nggak suka dibuang dulu Bu. Gitu aja. Nggak tahu suka yang mana, yang nggak suka dibuang dulu. Jadi Ibu punya eh, lebih kecil lagi ruang lingkupnya. Nanti yang suka ini tinggal ibu kaitkan dengan urgensi. Ibu ada di mana sekarang? Seperti itu. Seperti itu mungkin Bu Indriani, walaupun mungkin masih CPNS, tapi saya pikir ibu lompe- eh, petnya untuk menuju AA lektor-lektornya cukup cepat. Karena sekarang juga tidak terlalu sulit. Seperti itu. Begitu dulu Bu Indriani. Baik, baik, Pak. Terima Ya, Ya, baik. baik. Mungkin Mungkin kita kita ke ya, Pak. salam, Pak. salam Ibu, Dari- Bapak. Ya silakan Bu. Iya. Oh iya. Selamat siang. Iya. Mohon maaf, apakah boleh bertanya, Bapak? Boleh bertanya ya, menyambung nih soal tadi penulisan. Nah, kebetulan tahun ini saya bermaksud mengurus jabatan akademik untuk lektor ke lektor kepala. Ya mungkin karena kemarin-kemarin saya ini ya Pak, cukup sibuk belum sempat mengurus begitu. Nah, ada peraturan baru seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada linearitas antara disertasi kemudian mengajarnya begitu ya. Nah, kebetulan disertasi saya itu tentang pemberdayaan perspektif gender. Nah, riset saya memang kebanyakan tentang desa wisata, pemberdayaan begitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya ada momen lomba atau momen hibah dengan tim lain mungkin topik lain ya, tapi yang rata-rata yang saya kerjakan itu. Nah, saya bermaksud membuat buku kebetulan yang berjudul atau bertopik tentang pemberdayaan perspektif gender itu belum banyak begitu ya. Nah, ini apakah sudah sesuai rencana saya begitu, Pak?
Lalu untuk yang sudah-sudah, saya sudah ada sebetulnya jurnal internasional, tetapi sayangnya belum terindeks waktu itu. Jadi janjinya sih terindeks, tapi begitu begitu publish ternyata sudah tidak terindeks lagi begitu. Nah, ini untuk kolektor kepala kan harus paling tidak punya jurnal internasional ya Pak. Nah, ini bagaimana ya cara mengatasinya? Termasuk yang tadi yang buku, apakah sudah tepat rencana saya? Terima kasih. Ya, Ibu Oktiva, terima kasih dari kampus mana, Bu? Dari Universitas Vidya Mataram, Jogja, Pak. Oh, Widya Mataram. Iya. Jogja. Ibu Oktiva, ya semoga lancar Ibu pengajuan menuju LK-nya. Iya, mudah-mudahan. Ya, nah saya setuju. Nah, em, Ibu Oktiva, jadi saya setuju. Yang dinilai itu penekanannya bukan kemarin itu adalah di disertasi, Bu ya. Karena kalau pengajaran, mohon maaf, mungkin masih bisa kita bukan kita kondisikan. Pengajaran, penelitian, kalau penelitian bisa kita bikin cepat, Bu. Misalkan ada masa revisi nanti nggak sesuai masa revisi rektor kepalanya direvisi, kita bisa cari publisher cepat untuk bikin penelitian yang menunjang. eh, Ibu tadi bicara tentang apa? Gender ya, apa? Bu Paska tadi apa ya? Tentang apa? Pemberdayaan Pemberdayaan, sorry, berbasis pemberdayaan. gender. Nah, mungkin kita bisa cari publisher. Misalkan gini, ada revisi dari PAK-nya itu bilang bahwa penelitian tentang pemberdayaannya kurang. Kita bisa cari publisher cepat, tapi kalau disertasi nggak bisa diubah. Nah, disertasi, jadi menurut saya sudah betul, Bu, langkahnya buku Ibu sesuaikan dengan disertasi. Buku Ibu selesaikan dengan disertasi. Karena kalau pengajar bukan mengkondisikan ya masalah SK dan segala macam lah. SK dan kalau penelitian kita bisa cari bisa cepat yang bisa publish kalau nanti ada masa revisi. Tapi kalau disertasi nggak bisa diubah. Jadi menurut saya buku itu sesuai dengan disertasi Ibu. Kemudian penelitian juga sesuai dengan pemberdayaan sudah. Tapi menurut saya, Bu, kemarin sebetulnya penting itu bukan internasional menurut saya. Malah nggak dilihat internasional saya. Sinta 2 aja, Bu. Sinta 2 aja. Dah. Internasional saya tidak lihat, Scopus saya tidak dilihat. Betul, poinnya ada sebagai penunjang, tapi tidak dikomen. Yang dikomen adalah selalu, kalau dari kampus kami, hampir 20 LK, yang dikomen adalah Sinta 2-nya, Ibu. Jadi mungkin yang perlu Ibu rubah strateginya dikit, jangan terlalu fokus, Bu. Kalau Scopus, tahu saya untuk guru besar, Bu, tahu saya. Ini saya lagi nyiapin Scopus untuk guru besar, tapi kalau untuk eh, ini saya malah nggak nyiapin Scopus malah. Sinta 2 aja, Bu. Dah. Ya, Sinta 2-nya pemberdayaan. Ada korespondensi, Bapak Ibu, jangan lupa korespondensi yang substansial. Jangan korespondensi yang apa typo typo kemudian format nggak ditolak, biasanya korespondensi yang substansial. Seperti itu, Ibu Oktiva. Apakah jelas Ibu Oktiva? Silakan Bu kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya. Oh iya, Sinta 2 di Indonesia itu kan tidak terlalu banyak, Pak, untuk sosial. Sinta 2. Kemudian antrenya juga tidak jelas begitu. Nah, bagaimana kalau saya menempuh Q3 atau Q4 aja yang Nggak bisa, Bu. Setahu saya nggak bisa. nggak bisa, harus Sinta 2 ya? Harus. Ya, harus, Bu. Tahu saya, Bu. Mohon maaf kalau saya salah atau Ibu mungkin ada expert lain. Tapi dalam kasus pengajuan LKM saya, Bu, saya bicara dengan rekan saya, Bu, dari kampus lain di Jakarta. Kita maju LK sama nih, Bu, yang periode kemarin, 2024 akhir. Dia tidak punya Sinta 2, tapi punya 2 Scopus, Bu. Saya punya Scopus, tapi memang eh, nggak saya masuk, bukan nggak saya masukin. Yang saya masukin utama tuh Sinta 2-nya. Akhirnya yang teman saya yang dari kampus lain dengan Scopus ini dia malah nggak keluar LK-nya, sudah direvisi, tapi dia nggak bisa punya dalam waktu cepat mengeluarkan Sinta 2. Dialah cuma 2 minggu waktu revisinya, 2 atau 3 minggu. Tapi saya masuk, Bu, alhamdulillah. Padahal yang saya ajukan itu Sinta 2-nya. Scopusnya tidak saya ajukan. Teman saya pengajuan yang sama, dia nggak punya Sinta 2, tapi dia punya 2 Scopus. Nggak bisa. Dan Scopus dia bukan Q3, Q4, Bu, sudah Q2, Q2, Q3. Seperti itu. Tapi kalau ada masukan lain, silakan. Kalau ada yang bisa
masuk LK dengan Scopus silakan, tapi pengalaman saya Scopusnya tidak dilihat, Cinta 2 saya yang dilihat. Seperti itu, Bu Oki. Begitu, apakah jelas Ibu Optiva? Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya memang sih, kadang dari lembaga Bu Pasca ya atau Bu Okifa, kalau di kami kan mungkin dari kedosenan ada yang bilang harus ada Scopusnya. Mungkin mereka mau supaya ada tabungannya ya, supaya nggak terlalu. Tapi setahu saya di peraturannya itu Cinta 2. Ya, Pak boleh konsultasi misalnya suatu saat saya WA begitu, Oh boleh? silakan Ibu. Mau nomornya ya, Ya, termasuk untuk buku tadi. Terima kasih. ya. Oh itu berarti ada di Parafles. Ya, siap Ibu, siap membantu Ibu. Baik, terima kasih Bu Optiva atas pertanyaannya. Nanti kita jadi berubah topiknya. Jadi topiknya tidak lagi buku tapi pengajuan Jafong. Tapi memang betul Bapak Ibu, antrian Sinta 2 itu memang tidak jelas Bapak Ibu. Tidak jelas ya. Ada yang bisa lama kok. Teman kita ada yang bisa cepet ya, silakan diartikan masing-masing. Seperti itu. Oke, silakan ada lagi. Baik, Pak, ini ada satu pertanyaan di Satu chat lagi box. boleh karena saya ada kegiatan lain Bu Pasca. Satu lagi aja boleh. Oh iya, Ya. ini satu pertanyaan dari chat yang sudah Oh, di ya. kolom chat, Pak. Apakah ada format atau template tertentu untuk menulis buku? Oh ya, sebetulnya gini Bu, kalau buku yang saya diakui untuk BKD Bu, itu yang tadi ya dari yang dua awal itu nanti akan disesuaikan dengan penerbit Bu. McGraw Hill juga nanti dia akan menyesuaikan. Jadi kita menulis aja Ibu, Ibu atau Bapak, kita menulis aja dari awal. Saya nggak pernah mikirin format dari awal. Kalau saya nulis nggak pernah bikin format. Format template nanti gampang. Itu mah udahlah urusan penerbit nanti. Nggak ada. Yang penting tulisan Bapak Ibu aja dulu. Draft manuskripnya masuk dulu, Bapak. Seperti itu. Iya, begitu Pak Supriyadi, Ya. apakah Pak sudah Supriyadi. jelas? Betul. Apalagi Bapak bayar semakin mahal, Bapak semakin tahu beres, Pak. Iya. Bahkan cover-covernya Bapak udah nggak usah mikir. Gitu. Iya. Oh iya, sudah jelas. Pak, boleh satu lagi pertanyaan dari Pak Tommy Bermana. Ya. Pak Tommy bertanya, sebenarnya apakah penulisan buku bisa jadi kredit point dalam pengabdian kepada masyarakat atau penelitian ya? Sebagai luaran mungkin kalau penelitian, apakah penulisan buku bisa jadi credit point dalam penelitian? Kalau pengabdian kepada masyarakat bisa jadi luaran dalam bentuk buku. Betul, dapat credit point. Tapi kalau penulisan buku dalam penelitian saya agak bingung Pak maksudnya gimana. Tapi kalau misalkan Bapak bikin PKM, kemudian luarannya ada buku bisa credit point, ada luaran. Nah, tapi kalau kaitannya buku dengan penelitian saya agak bingung Pak Tommy. Seperti itu. Karena credit point kan bicara luaran ya, yang dinilai kan, nilai kumnya ya. Seperti itu. Tapi kalau Bapak bikin PKM, kemudian luarannya buku, ya seperti itu. Luarannya apa? Iya, begitu Pak Tommy. Apakah jelas Pak? Karena setahu saya penulisan buku dan penelitian dia punya punya kolom yang berbeda Pak untuk ininya untuk apa? Untuk kumnya Pak. Penulisan buku sendiri kalau kita di BKD sendiri poinnya penelitian sendiri. Ya, begitu ya Pak Tommy. Ya, Pak Tommy pasti puas. Semoga jelas. Pak, mungkin satu pertanyaan penutup dari saya bisa Pak? Silakan oh ya, Bu Pasca ini malah yang moderator. Silakan Bu Pasca. Ini spesial buat Bu Pasca. Gimana Bu? Terima kasih Pak. Em, misal kita berpindah ranting ilmu Pak dari akuntansi sektor publik ke akuntansi keuangan, apakah bisa? Eh, karena riset-riset yang dilakukan belakangan ini lebih terkait dengan akuntansi keuangan ya, ini UMKM. Nah, jadi kalau berpindah begitu bisa Pak? Apakah ke Bisa, depan Jafung bisa. terkendala atau Oh enggak, kalau lektor belum dilihat setahu saya. Lektor belum dilihat. Minimal berarti kalau ibu mau berubah boleh Bu. Tapi 2 tahun, ibu kan pengajuan Javun 2 tahun Bu ya, per 2 tahun.
Berarti 2 tahun minus 2 tahun sebelum Ibu LK. Kemudian tapi gimana dengan disertasi Ibu? Belum S3, Pak. Kalau berarti lektor kepala, kalau lektor kepala pakai Scopus apa yang S2 ya? Saya juga lupa deh. Nah, nggak apa-apa Bu, minimal. Tapi gini Bu, minimal berarti karena lektor kepala sudah mencantumkan itu, berarti 2 tahun sebelum Ibu pengajuan sudah align semua aja. Penelitian, SK mengajar, kalau Ibu diperlukan Scopus ya, karena S2 pengajuan LK pakai Scopus ya. Scopus, Scopusnya Ibu, boleh Bu. Yang penting Ibu punya 2 tahun di backdate ke belakang, udah align ya, seperti itu. Kalau setahun nggak bisa Bu, nggak bisa. Baik, terima kasih banyak, Pak Aloy. Nah, boleh. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di akhir webinar kita. Apakah ada closing statement dari Pak Aloy buat Bapak Ibu sekalian di sini mungkin supaya setelah webinar bisa dapat ide dan semangat untuk menulis begitu. Kalau saya penting Bu Pasca, buku yang baik adalah buku yang selesai itu aja. Udah. Jadi Oh, iya. kalau nggak selesai nggak akan jadi Iya. buku. Jadi bikinlah sesederhana mungkin. Ya kita ikutilah yang paling minimal apa sih gitu kan untuk itu. eh Ini ada satu lagi pertanyaan, Pak, maaf. Misalkan berdiri 2 kaki, ya berdiri harus 2 kaki Bu. Kalau 1 kaki Bu berdiri jatuh nanti Bu. Selama ini saya akuntansi keuangan dan pasar modal, namun dari S3 saya mengambil sektor publik. Ya silakan saja Bu, tapi nanti pada saat Ibu pengajuan LK dan berikutnya untuk GB-nya kan nanti akan dilihat dari disertasi, penelitian, pengajaran, ya disertasi, penelitian, pengajaran. Silakan aja. Kalau menurut saya sih S3 Ibu udah sektor publik. Sulit nanti Bu akan dipertanyakan nanti kalau Ibu ke akuntansi keuangan pasar modal. Gitu. Karena yang dipegang kok sepertinya sama POPK kemarin disertasinya apa? Judul disertasinya apa? Nah dari sana lah seperti itu. Karena kan kita sudah nggak ada lagi linearitas kan kalau dulu kan kaku ya harus S1, S2, S3 akuntansi. Ya, enggak, sekarang udah dikunci S3-nya aja. S3-nya apa sekarang? Ibu Natalia Satu Publik ya. Silakan Ibu Natalia berarti nanti eh, pengajaran dan itunya ya penelitian ya Satu Publik Bu. Kalau sampai Ibu terus mengembangkan di akuntansi keuangan dan pasar modal saya agak ragu nanti Bu nanti pas dipertanyakan sama sama asesor PAK-nya loh S3 jadi buat apa? Karena udah satu publik. Seperti itu, Bu Natalia. Tapi nanti Ibu boleh brainstorming lagi dengan para senior-senior susu lain itu. Ya, seperti itu. Bu Pasca, begitu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Aloy atas responnya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Bapak Ibu materinya akan kami share. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Saya akan share atau Bapak Ibu panitia yang bisa bantu share di chat box. Mungkin bisa sekarang ya. Kita Oh. sudah selesai Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Aloy. Semoga Saya share boleh? karir. Cepat-cepat Iya jelas. Pak, Saya yang share boleh? mohon maaf Iya, kurang. sudah saya share. Oh, sudah Bapak share. Baik, terima Takutnya kasih panitianya banyak. hari Minggu lagi pada santai tuh. Lagi pada istirahat. Iya. Oh, tapi loading. Eh, ya, terima kasih Pak. Ya, Acara terima kasih. selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Disilakan, Ibu Fadila. Ibu Pasca dan Pak Alay. Terima kasih Pak Alay atas materinya yang sangat menarik. Terima kasih Bu Pasca atas bantuannya sebagai seorang moderator hari ini. Eh, kita sekarang sudah menginjak acara penutup. Penutup kasih. Sebagai operator, saya bisa minta tolong untuk bantuannya, Pak Kurniawan. Oke, Pak Kurniawan, apakah masih Pak bisa minta tolong untuk diambil gambarnya? Bisa Bu, bisa. Oke. Oh. Sudah ada berapa halaman ya, Pak? Ada berapa page? Ada 2 Bu. Ada 200 Bu, 200 page. Banyak sekali sih. Ada 2 Ada page. 2 halaman. Oke, Ya. 2 kali ya. Berarti saya kode ya, Pak, untuk halaman pertama, stay semuanya.
1, 2, 3. Oke. Kemudian, sudah Pak Kurniawan? Saya akan mulai yang halaman Sudah. kedua. Oke. Ya, Untuk bisa. halaman kedua, saya mulai. 1, 2, 3. Oke, sudah ya Pak? Sudah Pak Sudah, Bu. Kurniawan. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Aloy. Untuk presensi bisa diakses di chat Zoom ini. Kemudian bagi peserta yang menginginkan sertifikat, mungkin nanti untuk prosedurnya bisa dijelaskan di WA group nggih, Pak Trijoko nggih. Nah, nanti untuk apabila ada yang ingin mendapatkan sertifikat, mungkin nanti bisa ditanyakan di grup untuk prosedurnya bagaimana. Gitu. Karena ini acara sudah selesai, saya tutup acara hari ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih Terima kasih semuanya. Bapak Ibu Panitia. Sukses selalu para Flash. Thank you Pak Ibu Riana. Terima kasih. Terima kasih. Izin les Bapak Ibu.